Ratusan aparat kepolisian memukul mundur massa aksi yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Petugas terpaksa membubarkan aksi ini karena telah melewati batas waktu untuk sampaikan aspirasi. Untuk membubarkan massa, aparat juga menyiagakan sejumlah kendaraan taktis. Polisi memaksa mundur massa ke arah Semanggi. Salah satu tuntutan dalam aksi ini adalah meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebelumnya aksi massa menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat. GPKR menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti apa kondisi saat ini pasca aksi massa di depan gedung DPR RI dibubarkan? Ya, selamat malam Galuh, apakah masih ada massa yang bertahan di sana dan bagaimana pantauan situasi terkini di lapangan saat ini? Ya Lina dan pemirsa, memang sempat terjadi aksi kericuhan dalam unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut untuk DPR menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Kericuhan terjadi pada sekitar pukul 19:15 yaitu ketika aparat meminta massa untuk membubarkan diri, namun para orator atau para pendemo ini menolak untuk membubarkan diri sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara aparat dan juga massa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, dan sempat terjadi sedikit kericuhan di depan pagar DPR, sempat terjadi lemparan botol ke barisan aparat yang ada di depan. Kemudian setelah bernegosiasi akhirnya aparat meminta massa untuk membubarkan diri dan sudah selesai saat ini demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan di gedung DPR yang dilakukan oleh Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR serta sejumlah aliansi masyarakat, aktivis, mahasiswa, dan segenap elemen masyarakat termasuk masyarakat sipil di dalamnya. Terdapat ribuan massa yang hadir di sini dan tuntutan yang disampaikan diantaranya adalah meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 dan juga menolak pelanggaran dan kecurangan pemilu di 2024 ini. Saat demonstrasi berlangsung yang dimulai dari pukul 1 tadi sempat dihadiri juga oleh mantan Ketua Umum Muhammadiyah yaitu Din Samsudin, yang kemudian juga sempat terjadi dan dilakukan audiensi di dalam gedung DPR antara sejumlah aliansi perwakilan dari aksi massa dalam demonstrasi kali ini yang bertemu dengan fraksi dari PDIP. Mereka menemui ada beberapa tokoh atau politikus PDIP, diantaranya adalah Aryo Bima, kemudian Adian Napitupulu dan sejumlah politikus lainnya dari fraksi PDIP, yang mana dalam aspirasinya mereka meminta untuk DPR agar segera menggulirkan hak angket mengusut dugaan kasus kecurangan pemilu di 2024. Dan pada sekitar pukul 9 demonstrasi sudah selesai, kemudian juga polisi yang tadinya mengerahkan sekitar 3.000 pengaman dari personel gabungan, kemudian jalanan di sepanjang Gatot Subroto juga sudah tidak lagi disekat atau sudah dibuka sehingga masyarakat bisa menggunakan area Gatot Subroto untuk melakukan aktivitas lalu lintas yang sudah kembali lancar. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Lina. Ya, terima kasih Galuh atas laporannya, selamat bekerja kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sedikitnya 1 lapak pengepul barang bekas dan 2 rumah kontrakan semi permanen di Jalan Kedoya Raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran pun diduga akibat api berasal dari konsleting listrik. Kobaran api seketika membesar di kawasan lapak pengepul barang bekas Jalan Kedoya Raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tak hanya lapak, namun kobaran api menjalar ke 2 rumah kontrakan semi permanen. Lapak dan rumah kontrakan yang terbakar ludes tak tersisa. Sebelumnya, warga mendengar suara ledakan kobaran api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Ada yang meledak di atas, bunyinya beleduk, terus api nyala ke atas, nyebar. Pada saat itu ibu posisi di mana? Lagi ngupas aqua. Ini proses pemadaman. Berapa yang terbakar lapak ini dan? Lapak
terbakar area apa di jalan 400 meter persegi gitu. Dugaan sementara penyebabnya apa dan? Kalau dugaan belum ketahuan Pak, karena ini banyak barang bekas Pak, dan juga tumpukan mungkin juga ada bekas elektronik dan sebagainya gitu. Berselang 1 jam, kobaran api berhasil padam setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Minibus berpenumpang 6 orang ludes terbakar di kawasan Senayan, Jakarta. Diduga api berasal dari kebocoran oli yang menyambar ke mesin mobil. Satu unit minibus terbakar di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa siang. Api yang berkobar cukup hebat, langsung menghanguskan seluruh badan mobil nahas tersebut. Peristiwa berawal saat minibus yang membawa sejumlah karyawan restoran melaju kencang dari arah Senayan menuju Semanggi. Saat melintasi lokasi kejadian, bagian kap mesin tiba-tiba mengeluarkan asap disertai percikan api. Sadar adanya percikan api, sang pengemudi langsung menepikan kendaraannya dan keluar bersama para penumpangnya. Dugaan sementara api berasal dari kebocoran oli yang menyebar ke bagian mesin mobil. Dengan jumlah awak 6, berikut supir, alhamdulillah tidak ada korban. Itu dugaan penyebabnya itu dari kebocoran oli persneling. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Sementara itu tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan aparat kepolisian memukul mundur massa aksi yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Petugas terpaksa membubarkan aksi ini karena telah melewati batas waktu untuk sampaikan aspirasi. Untuk membubarkan massa, aparat juga menyiagakan sejumlah kendaraan taktis. Polisi memaksa mundur massa ke arah Semanggi. Salah satu tuntutan dalam aksi ini adalah meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebelumnya aksi massa menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat. GPKR menggelar aksi demo di depan gedung DPR Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Seperti apa kondisi saat ini pasca aksi massa di depan gedung DPR RI dibubarkan? Ya, selamat malam Galuh, apakah masih ada massa yang bertahan di sana dan bagaimana pantauan situasi terkini di lapangan saat ini? Ya Lina dan pemirsa, memang sempat terjadi aksi kericuhan dalam unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut untuk DPR menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Kericuhan terjadi pada sekitar pukul 19:15 yaitu ketika aparat meminta massa untuk membubarkan diri, namun para orator atau para pendemo ini menolak untuk membubarkan diri sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara aparat dan juga massa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR, dan sempat terjadi sedikit kericuhan di depan pagar DPR, sempat terjadi lemparan botol ke barisan aparat yang ada di depan. Kemudian setelah bernegosiasi akhirnya aparat meminta massa untuk membubarkan diri dan sudah selesai saat ini demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan di gedung DPR yang dilakukan oleh Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR serta sejumlah aliansi masyarakat, aktivis, mahasiswa, dan segenap elemen masyarakat termasuk masyarakat sipil di dalamnya. Terdapat ribuan massa yang hadir di sini dan tuntutan yang disampaikan diantaranya adalah meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan
kecurangan pemilu 2024 dan juga menolak pelanggaran dan kecurangan pemilu di 2024 ini. Saat demonstrasi berlangsung yang dimulai dari pukul 1 tadi sempat dihadiri juga oleh mantan Ketua Umum Muhammadiyah yaitu Din Samsudin, yang kemudian juga sempat terjadi dan dilakukan audiensi di dalam gedung DPR antara sejumlah aliansi perwakilan dari aksi massa dalam demonstrasi kali ini yang bertemu dengan fraksi dari PDIP. Mereka menemui ada beberapa tokoh atau politikus PDIP, diantaranya adalah Aryo Bima, kemudian Adian Napitupulu dan sejumlah politikus lainnya dari fraksi PDIP, yang mana dalam aspirasinya mereka meminta untuk DPR agar segera menggulirkan hak angket mengusut dugaan kasus kecurangan pemilu di 2024. Dan pada sekitar pukul 9 demonstrasi sudah selesai, kemudian juga polisi yang tadinya mengerahkan sekitar 3.000 pengaman dari personel gabungan, kemudian jalanan di sepanjang Gatot Subroto juga sudah tidak lagi disekat atau sudah dibuka sehingga masyarakat bisa menggunakan area Gatot Subroto untuk melakukan aktivitas lalu lintas yang sudah kembali lancar. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Lina. Ya, terima kasih Galuh atas laporannya. Selamat bekerja kembali. Pemirsa, polisi gerebek markas komplotan curanmor di Pademangan, Jakarta. Sesaatnya masih bersama kami di iNews Malang.